kehilangan. 20 Agustus tahun 2020. Sahabat kita Nita Thalia bersama almarhum Bapak Nurdin melangsungkan akad nikah. Seiring perkembangan jalan, perkembangan waktu, hidup rumah tangga mereka berjalan normal seperti rumah tangga pada umumnya. Masalah demi masalah, keindahan demi keindahan dalam sebuah rumah tangga telah mereka lalui. Dari pernikahan tersebut, almarhum Bapak Nurdin dan Nita Thalia dikaruniai seorang putri yang alhamdulillah sekarang sudah beranjak dewasa. Seiring perkembangan waktu juga, kita memang tidak mengetahui permasalahan yang sesungguhnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Menurut persidangan yang telah mereka lalui, pengadilan sudah memutuskan Bapak Nurdin dan Nita Thalia sudah sah berpisah. Sekali lagi mereka memutuskan untuk berpisah. Tapi Allah berkehendak lain. Allah akhirnya memisahkan mereka untuk selama-lamanya. 20 tahun menikah bukan waktu yang sebentar. Cukup lama sekali. Dan kemarin saya sempat WhatsApp Tenita, mengucapkan turut belasungkawa. Dan seperti lagu tadi, Tenita menyebutkan, gue masih sayang, Betul, Teh. Ya Allah, ternyata perpisahannya ini jadi perpisahan. Kalau disebut selamanya, tapi mudah-mudahan bisa ada pertemuan nanti di akhirat sih sebetulnya. Amin. Silakan sambil duduk aja. Ya, duduk dulu Nit. Ya. Betul Teh, 20 Agustus 2020. Bukan, 2000. 2000 kan 20 tahun. 20 tahun yang lalu, kalau 2020 baru. Oh, mohon maaf, Iya. 2000 ya. 2000 ya. Kenal di mana waktu itu? Di rumah. Di rumah. Iya. Jadi almarhum datang ke rumah, ketemu sama saya, ketemu sama kedua orang tua juga, niatnya mau ngundang buat acara nyanyi. Sebelumnya belum kenal? Oke, terus? Ya setelah itu lost contact selama 3 bulan. Hubungan kerja? Terus kontak lagi, almarhum yang Memutuskan telepon untuk saya. meminang? Ya. Pada waktu itu Tenita tahu almarhum memang sudah berumah tangga? Tahu. Jadi dijelaskan semua awalnya? Sudah. Jadi Tenita tuh cerita katanya memang menikah di usia muda dan menikah walaupun menjadi bukan istri pertama, tapi akur dengan pihak istri pertama dengan keluarganya. Rumah tangga berjalan normal pada umumnya? Iya. Masalah, kebahagiaan, Tenita sama almarhum jalanin. Seperti yang tadi Irfan bilang, hubungan sama istri pertama juga alhamdulillah berjalan normal semuanya. Sampai beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar cukup tidak mengenakan, kita kaget. Akhirnya Tenita sama almarhum memutuskan untuk berpisah. Masalah demi masalah sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Setelah proses perpisahan atau pada saat proses perpisahan kemarin, komunikasi masih Teh? Komunikasi lewat anak saya. Jadi saya tahu kabar almarhum dari anak dan almarhum juga suka tanya ke anak gimana kabar bunda gitu kan. Terus setelah putusan cerai tanggal 22 Desember, tanggal 25 Desember saya sempat membuka komunikasi kembali. Berhasil? Saya telepon, saya WhatsApp juga. Saya bilang, saya tanya kabarnya, ayah gimana kabar ayah? Bunda minta maaf, selama ini Bunda banyak salah gitu. Sekarang kita sudah resmi bercerai. Bunda ingin silaturahmi kita tetap terjalin karena ada anak. Bunda pengen ketemu
sama ayah, kapan ayah ada waktu gitu. Terus jawaban almarhum, ya nanti ayah kabarin karena ayah lagi kurang sehat gitu. Aku sama anak selama ini nunggu kabar dari almarhum. Itu kan nunggu kabar kapan kita akan ketemu, karena anak juga kangen banget sama ayahnya, 4 bulan gak ketemu. Nit, boleh tahu nggak? Almarhum ini yang kita tahu kan dari pemberitaannya mengalami gagal ginjal, ya. Betul. Dan sempat katanya dikabarkan COVID-19. Boleh diceritakan nggak sebetulnya almarhum ini sampai terakhir dipanggil oleh Tuhan, sakitnya apa? Apakah ada penyerta penyakit bawaan? Seperti apa sih, Nit? Betul, almarhum gagal ginjal dan sempat dulu pernah ada batu ginjal dan ditembak 2 kali. Batunya, terus juga ada diabetes juga. Diabetes juga. Dan sudah lama mengidap penyakit diabetes. Dan menurut istrinya, waktu kemarin saya ketemu di rumah sakit, beliau almarhum ada demam berdarah juga sebelum dinyatakan positif COVID. Terus saya juga tahu dari anak bahwa setiap pagi ayahnya selalu melakukan terapi paru-paru dan selalu ngirim foto ke anak, di selfie gitu, terus diunjukin ke aku. Nita kan semenjak berpisah, tinggalnya juga udah pasti berbeda ya. Nah, yang pertama kali mengabarkan berita duka ini kepada Nita, siapa? Terus bagaimana perasaan Nita semenjak waktu awal mendengar kabar duka itu? Pas aku pulang dari Kopi Viral waktu hari Jumat itu, ya. anak yang pertama ngabarin anak aku, ayah kritis, saya minta Di rumah doain. sakit? Masih Iya, kritis. di rumah sakit. Ya kritis kayak gitu. Terus udah gitu aku tanya ke anak, kakak mau ke rumah sakit nggak? Kalau mau ayo bunda antar sekarang gitu kan. Ini hari Jumat nih? Hari Jumat. Nah, setelah itu nggak bisa masuk karena kan almarhum Prosedurnya, ada iya. ya prosedur almarhum ada di ruang ICU Iya. khusus pasien COVID Iya, gitu. iya. Ya. Padahal pas meninggal itu dinyatakan sudah negatif, ya. Berarti udah sembuh dong sebenarnya. Iya, Posisi pas- dari COVID-nya. Iya, Dari sudah COVID-nya. sembuh. Nit udah berapa lama mohon maaf almarhum jadi Nita menghibur segala macam di sini nggak kelihatan sama sekali sedih ya. Maksudnya tetap profesional. Profesional. Padahal saat itu mantan suami sedang berarti dirawat udah berapa lama sebelum akhirnya dipanggil Tuhan dirawat di rumah sakit? 1 bulan. 1 bulan. Iya, dari tanggal 24 Desember Oke. setelah putusan Ya, pengadilan. mohon maaf Jadi berarti ketika- setelah itu ya, kemarin kan mohon maaf banget kan sempat ada sedikit berita nggak enak nih, Tanita ngomong apa, almarhum ngomong apa, sempat press con. Berarti setelah itu, Iya. Setelah itu baru itu masuk rumah sakit karena terpapar COVID-19. Belum. Justru belum. Itu masih negatif. Jadi masuk rumah sakit itu Karena demam berdarah, Demam sama berdarah. pembengkakan ginjal. Gitu. Jadi dua kali di swab itu masih negatif. Negatif, Pas oke. sudah dirawat di rumah sakit positif Oh, COVID. jadi semakin parah karena ada virus COVID ketika di rumah Iya, sakit. Iya. jadi dari tahun 2000 ketika Tanita awal berumah tangga sama almarhum, Tanita sedikit banyaknya udah tahu sebenarnya apa yang almarhum keluhkan, penyakit bawaannya lah. Tahu. Salah satunya gagal ginjal. Iya, ginjal sakit. sama diabetes. Oh, itu sudah bertahun-tahun. Iya, dan sering ngeluh sakit ulu hati. Ya. Usia berapa kemarin? 52 tahun. 52 tahun sangat muda ya. Masih usia muda ya. Nita ikut nih sama anak sampai ke pemakaman terus semuanya. Saya waktu dikabarkan almarhum meninggal sama anaknya itu jam 10 malam. Iya. Setengah 10 anaknya ngabarin ayah kritis kayak gitu kan. Aku udah ngerasa nggak enak aja. Jumat malam itu ya. Itu Jumat Jumat malam. malam. Beberapa menit kemudian dikabarkan kakak ayah meninggal gitu. Innalillahi wa inna Aku langsung Oke. lemas. Iya. Nita, kita semua segenap teman-teman semuanya dari tim Kopi Viral Iya. ikut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik
ya di sisi Tuhan, dan semua keluarga Nita dan juga buah hati dan juga istri pertama dari almarhum diberikan kekuatan. Ya, insya Allah. Dan alhamdulillah sudah terjadi komunikasi dulu sebelumnya, Udah baik. udah saling memaafkan. Ya insya Allah, karena 20 tahun itu lama sekali. betul. Iya dong. Walaupun bisa ada permasalahan apa, tapi sebetulnya kekuatan cinta masih banyak sekali di hati mereka masing-masing. Iya. Teh, anak gimana? Kalau anak sih tegar ya, anak alhamdulillah kuat gitu kan. Justru anak yang menghibur aku. Aku kan kemarin dari hari Sabtu, Minggu Kepikiran semuanya. kepikiran pergi secepat ini gitu. Terus aku kepikiran, ya Allah, anak aku sekarang jadi anak yatim gitu kan. Terus aku ada rasa penyesalan, kemarin sempet ada konflik sama almarhum gitu. Jadi aku kemarin langsung di depan jenazah, aku langsung minta maaf. Ya. Karena aku ingin ngelihat yang terakhir kalinya. Aku diizinkan oleh suster yang harusnya cuma satu orang. Aku masuk sama anak keduanya juga. Ya. Maaf Teh, ketika Teh Nita sudah meminta maaf sama almarhum, tapi Teh Nita apakah juga sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahan almarhum? Iya. Sudah saling memaafkan itu ya. Iya, iya. Apa sih Teh kalau boleh tahu, 20 tahun loh, dan tidak ada pernikahan yang tidak ada pertengkaran. Pasti ada ups and down-nya. Apa kenangan dari seorang sosok almarhum ini yang sampai saat ini masih terus, walaupun kalian di saat terakhir sudah tidak sama-sama, tapi pasti banyak dong kenangan yang begitu luar biasa. Apa satu yang benar-benar Teteh inget banget? Jadi almarhum ini suka nyuruh saya harus banyak makan. Tiap pulang kerja selalu bawa makanan buat saya. Selalu nanya, Bunda mau dibawain apa? Perhatiannya ya. Nah, penyesalan pasti banyak sekali dirasa. Tapi harus dibayangkan saja yang indah-indah. Iya, iya, iya. Alhamdulillah selama 20 tahun sudah saling mencintai, saling menyayangi, saling menunjukkan rasa kasih sayang. Bahkan buah kasih sayangnya sudah tumbuh dewasa, sudah mulai remaja. Fokus di masih ada saja. Apalagi wajahnya anaknya itu mirip sekali dengan bapaknya Nit ya. Itu benar kayak fotokopinya gitu. Ya Allah, anak gimana? Anak alhamdulillah sehat. Malah dia yang lebih tegar dari aku. Oh, iya? Waktu melihat jenazah ayahnya pun dia kuat banget. Aku sama anak yang kedua sampai bersimpuh karena nggak kuat gitu. Aku sampai gemeter. Tapi anak aku kuat, alhamdulillah. Ya. Setelah almarhum meninggal beberapa hari ini, silaturahim tetap terjaga sama istri pertama almarhum. Alhamdulillah waktu di rumah sakit juga ketemu sama istri almarhum, sama anak-anaknya juga. Aku langsung minta maaf. Terus juga kemarin waktu hari Minggu aku datang ke rumahnya juga dan menyampaikan permintaan maaf lagi. Gitu sekalian silaturahmi. Jadi aku pengennya ya kita tidak bisa menghindari takdir ya. Iya. Aku pengennya tetap terjalin silaturahmi. Betul. Maaf, jangan terputus ya silaturahimnya ya. Betul, karena aku memang sudah niat. Jadi pas sama anak juga aku udah ngomong, kakak nanti kita ketemu ayah, ketemu sama ibu, ketemu sama A, ketemu sama Ande. Nanti kalau bunda sudah keluar putusan dari pengadilan gitu kan. Makanya pas tanggal 25 Desember itu aku langsung telepon almarhum kan gitu. Aku dan memang sudah niat sama anak, aku mau datang, aku mau minta maaf itu karena aku nggak mau putus silaturahmi. Iya, gitu. iya. Nita, seperti tadi cerita Nita sebelumnya kan sempat sulit untuk berkomunikasi hanya melalui anak. Nah akhirnya sekarang takdir sudah menentukan beda, Allah lebih sayang untuk memanggil almarhum. Ada nggak hal yang memang Nita belum sempat untuk mengutarakan dan menyampaikan kepada almarhum, kira-kira hal apa Nita? Ya mungkin almarhum mengira saya meminta pisah karena saya udah benci. Ada hal yang
almarhum nggak tahu bahwa saya masih sayang. Justru Nita sangat menyayangi almarhum ya Nit ya. Walaupun apapun yang terjadi kemarin, tetap tidak bisa menghapus kenangan kebersamaan dari, sepertinya dari Nita karirnya mungkin masih dari bawah, almarhum menemani sampai sekarang sudah hampir tiap hari Iya. di pertelevisian. Biar bagaimanapun juga itu berkat doa dan Betul. support dari almarhum ya Nit ya. Ya. Teh, foto-foto kebahagiaan waktu itu teh. Mirip sekali ya Iya. wajah anak Iya, dan sama bapaknya ya. banget. Yang pakai baju merah masih inget nih momen waktu di mana ini? Ya, waktu perpisahan di sekolah anak. Oh, sekolah. Jadi aku sama almarhum itu setiap hari nganterin anak ke sekolah, jemput anak ke sekolah. nganterin Setiap hari? Setiap hari. Walaupun malamnya baru selesai syuting apa? Iya, kita jalan berdua kemana-mana berdua terus. Aku nggak pernah lepas dari dari pandangan dia gitu. Dan aku nggak pernah pergi dari rumah tanpa izin sama Mungkin kalau sebagian orang nggak tahu ya. Dan kebetulan Tenita juga sempat cerita sama kita, di TV juga beliau sempat cerita juga. Ya orang kan ngelihat Nita Thalia itu kan di panggung gumbrang-gumbreng, mohon maaf banget. Tanda kutip liar di panggung itu. Tapi sebenarnya sosok Nita Thalia ini pengabdiannya sama suaminya luar biasa. Di dalam rumah tangganya dia tidak pakai asisten rumah tangga. Iya. Semua masak apa semua segala macam Tenita yang lakuin. Mak banget gitu ya. Iya, jadi Karena pengen pengabdian. melayani Iya, suami pengabdiannya sebaik-baik sama pengabdian. almarhum itu sangat luar biasa. Jadi sebenarnya apa yang mungkin pemirsa saksikan di panggung, di televisi, itu sebetulnya hanya gambaran Iya. dari bagaimana seorang ibu, Betul. seorang istri yang berjuang untuk keluarga, Iya. menafkahi dengan cara yang halal dengan kemampuan beliau, Betul. gitu ya. Ya, kepergian almarhum mudah-mudahan justru membuat situasi lebih baik. Sempat pecah karena masalah yang mungkin kita tidak semuanya tahu. Iya. Ya. Tapi mudah-mudahan tali silaturahim seperti tadi yang disampaikan Tidak pernah Ramzi terputus, ya. justru semakin erat. Ya. Mudah-mudahan almarhum juga jadi lebih tenang dan Betul. bahagia di sana Dan ya. sekaligus juga pengingat nih buat kita semua juga yang masih Iya. diberikan hidup ya, yang masih diberikan umur sama Tuhan ya Nit ya. Artinya bahwa kadang-kadang dalam rumah tangga pasti ada aja slack, ada aja ribut, ada aja Wajar. wajar banget gitu. Tapi ya balik lagi kita nggak pernah tahu karena hari esok nggak pernah ada dijanjikan untuk Betul, selama-lamanya. betul. Yang kita punya cuma hari ini, bersyukur untuk hari ini kita lakukan yang terbaik Iya. hari ini. Pernikahan itu kan memang mempertemukan dua yang berbeda, Iya. gitu. Teh, ayo kita ingat yang seneng-senengnya, yang bahagia-bahagianya. Apa momen-momen yang Tenita sampai sekarang tuh kalau suka inget tuh ketawa gitu sama almarhum, sama anak, apa? Ya kita sering bercanda di kamar bareng. Di kamar? Gitu. Iya, karena Iya, iya. anak kan kadang masih suka tidur bertiga gitu kan. Gitu, jadi kita Jalan-jalan, jalan-jalan, makan bareng gitu kan. Terus sama istri pertama juga, sama anak-anaknya juga. Nah, mohon maaf, ini menarik nih. Jadi memang sama keluarga istri pertama juga sering jalan bareng. Iya. Bareng itu. Bareng, setiap seminggu sekali. Oh iya? Iya. Rutin. Nita tuh Rutin. suka cerita betapa mereka tuh hubungannya baik-baik sekali. Maka ketika ada permasalahan kemarin, ya Allah ya Kaget itulah. ya. Ya. Pasti ada gesekan, tapi mereka tuh seperti piring dalam itu Iya. ya numpuk bersama gitu dijajarin. Tapi kadang-kadang kan emang suka Ada kelasnya Iya. pasti ya. Ini salah lihat satu di keluarga buktinya tuh. besar. Teh, Ini apa nih? mohon maaf, istri pertama yang jilbab. Oh, yang tadi dong, yang tadi dulu dong. Foto yang tadi dulu. Mohon maaf. Nah ini, istri pertama mohon maaf yang jilbab merah. Yang bukan? bukan yang pojok sebelah sini. Yang mana? Yang mana? Pojok Yang sebelah paling Mohon kiri maaf, ya? mohon maaf, istri pertama. Yang mana? Iya, Ini? iya. Oh, ini? istri. Iya. Oh, oke. Ini siapa baju jilbab merah? Itu kakak ipar. Oh, oke. Oh, ini istri Iya, pertama. Oh. iya. Anaknya dari istri pertama yang mana almarhum? Yang di belakang almarhum ada 2. Ini? Iya. Oke. Itu Terus yang laki-laki. ini? Itu anak yang bungsu. Oke. Sama ini? Iya. Itu anak kedua. Udah besar-besar ya nih. Besar-besar ya? Mohon maaf, beliau sama istri almarhum sama istri pertama sudah berapa lama? Sudah berapa puluh? 28 tahun ya. Wow, Lebih yang dulu menikahnya ya. udah 20 tahun udah lama juga ya. Oke, ada Berikutnya ada foto-foto. foto yang lebih jelas lagi. Foto hari raya, waktu lebaran atau apa? Nah ini dia. Oh, oke. Wow. Nah ini diapit ya, almarhum diapit sama Tenita sama istri pertama. Iya. Oh Tuh, ya Allah. Bah,
sekekeluargaan ini. Ini waktu Lebaran tahun 2020. Loh, baru ini 2020. Iya. 2020. Oh, lebaran kemarin dong ya berarti Iya. tahun ini ya. Ini satu keluarga semua ya Nit, berarti ya Nit ya? Iya, Ini ini waktu- yang Vicky inginkan tapi nggak berhasil. Jalan-jalan sama-sama ya. Ini waktu kita jalan-jalan ini ke Bandung. Ini ke Bandung sama-sama rame-rame ya. Iya, aduh Jadi kita senangnya kemana-mana. dah. Tapi ini kalau Satu lagi konvoy maaf ya nih dong. barengan gini. Ini aku maaf ya aku belum pernah. Mau nih, Tadi nggak ada mau. pengalaman ya? Nggak ada pengalaman. Gagal terus kalau mau jalan bareng dua-duanya gagal terus. Oh yang pernah ada dulu nemuin berdua disiram pernah dulu karena gagal karena nggak mudah Karena gitu. nggak semua bisa Iya, nah aku pengen harmonis tanya. ya. Sebentar. Teh, kita bercanda ya. Ya, nggak Oke, apa-apa ya. supaya cerita lebih. Maksudnya sosok almarhum itu mempunyai jiwa seperti apa sih sehingga maksudnya bisa mendamaikan ataupun ya dalam situasi seperti itu gitu loh di mata Nita itu. Bijaksana gitu kan. Apa, Ya dahsyat sumpah itu. kenapa aku menerima lamaran almarhum itu karena orangnya jujur gitu kan. Terus dari awal juga memang udah ngomong sama aku sama keluarga bahwa almarhum sudah punya anak dan istri gitu. Oh dia menyampaikan jujur terbuka Iya, dari awal. beda dengan kebanyakan laki-laki lain yang bilangnya sendiri padahal punya pasangan. Itu. Dari awalnya udah beda. Benar, niatnya udah beda. Kamu udah jujur. Ya, Kalau yang tapi kan ini udah kenapa single. apa kabarnya jadi gelus-gelus gua? Iya kan lagi ngomongin. Ada laki-laki yang nggak jujur, main nyelonong-nyelonong aja. Gak nuduh cuma gitu doang. Iya. Tapi Iya. emang kalau gue ngeliatnya sih dari Nitanya juga. Nita tuh cerita katanya dulu yang lu cerita. Pas lagi kenal, didekatin terus tahu ngaku bahwa dia udah punya istri. Nitanya yang nyamperin, kenalan dengan istrinya betul. Bahkan katanya Nita dan istri pertama itu kompak ketika sang almarhum iseng-iseng mau itu, wah mereka berdua kompak, jangan, cukup kami berdua gitu. Iya. Oh, mohon maaf. Tidak gitu. memiliki lagi yang lain. Ingin nambah lagi. Itu. Agar mereka kompak. Bukan nama, maksudnya Iseng-iseng. iseng-iseng kalau ngelirik cewek Bercanda-bercanda lain gitu. gitu. Jadi aku sama istri pertama itu saling melengkapi gitu. Itu. Awas ya kalau ini lagi nanti Kompak berdua. Satu Iya. berdua itu jadi Iya. dibecandain. cukup kami berdua aja gitu Ya Allah, karena senang banget sih Oh almarhum. ya Ya Allah. ampun. Kalina harus nonton nih biar tahu maksudnya bijaksana seorang wanita. gitu. Maaf ya Nit ya, kita bercanda cerita seperti ini Iya. supaya tidak terlalu Iya, sedih. iya. Bayangkan yang indah-indah ya. Mudah-mudahan ini juga perlu waktu sih. Kami tahu, kami sadar pasti Tapi perlu ini waktu. kalau misalkan kan aku tahu almarhum juga membentuk kamu ya dari awal nyanyi Iya, karirnya. betul. Ada nggak sih dari karya-karya kamu satu lagu yang paling disukai sama almarhum saat kamu nyanyi lagu kamu yang mana kira-kira? Kalau Nyanyiin almarhum dong, Nit. bilang ini masterpiece kamu ini keren Nah, banget. Nyanyiin dong, nyanyiin sekalian boleh Iya, nggak? apa Dikit nih? dong. Lagu apa nih? yang ini sih Kalau dia- aku kan nama kamu nih goyang heboh. Itu yang paling aku Oh, yang senengin. pala mau copot itu ya? Iya. Kalau almarhum paling suka kamu nyanyi lagu apa nih? Iya yang itu goyang heboh. Goyang Karena itu memang Tapi kalau nyanyi sekarang gue yang heboh, ntar kalau heboh nggak tuh? Kalau lagu-lagu yang slow, yang almarhum suka gitu yang apa? Yang selama ini keinget? Yang lagu-lagu sendu? Soalnya aku jarang nyanyiin lagu Iya, melo kamu sih. lebih sering yang semangat Iya, sih ya, lagu. karena Oke. memang dibentuknya seperti itu. Karena almarhum itu kan pas kenal sama aku itu aku memang sudah jadi penyanyi panggung gitu kan. Memang karakternya memang sudah terbentuk Iya, seperti oke. itu Iya, gitu. iya, Jadi selalu dance, ya, ya. jadi almarhum nggak mau merubah karakter Karakter, aku gitu. betul. Jadi ya udah ciri khas kamu seperti ini ya udah. Dan almarhum tuh selalu setia mendampingi Tenita karena juga kerjanya memang merangkap jadi manajer dan produser. Oh, dan manajer dan produser. produsernya. Teh, mohon maaf nih ada satu pertanyaan masih nyangkut. Mohon maaf banget. Ini kan ada pengalaman Tenita almarhum sama istri pertama. Tenita sudah bagi semua. Ada kesan bahagia, senang, happy. Mohon maaf banget ya, mohon maaf. Ini kan namanya juga sesama perempuan. Ya. Pernah ada gesekan nggak? Maksudnya ya namanya juga istri Iya. pertama. Iya, iya. Hah? Hal itu pernah ada. Pernah ada, tapi kita berusaha untuk langsung menyelesaikannya, tidak berlarut-larut. Almarhum langsung berada di posisi di tengah-tengah. Iya. Ya. Gitu. Yang jelas Jadi almarhum nggak pernah berat sebelah gitu, berat ke salah satu pihak, misalkan beratnya ke aku, enggak. Kita Adil ya? sama-sama, ya kalau ada masalah kita langsung Oke, selesaikan. oke. Yang jelas semasa hidupnya almarhum sudah bahagia dikelilingi wanita-wanita cantik dan juga bidadari-bidadari di dunia ini. Ya. 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 Kita bayangkan itu saja sudah Yang melakukan yang baik-baiknya terbaik, ya. sudah Betul. maksimal, sudah mencintainya. Teh, apa teh terakhir teh mungkin kata-kata yang selalu masih keinget gitu mungkin Pesan terakhir. atau Iya, apapun. pesan nasihat yang selalu almarhum ingatkan
Sama tadi kan kalau kenangan kan almarhum ini perhatiannya selalu pulang tuh bunda mau dibawain apa. Tapi kalau pesan dalam berkarir itu kan nggak mudah loh. Iya. Seorang penyanyi dangdut. Apa yang selalu dikatakan almarhum ke Teteh? Dia pengennya itu pengen aku lebih ke tolong jaga aurat. Itu pesannya selalu. Ya. Iya, dan ke anak bilang ayah pengen kakak jadi dokter. Kakak jadi oh iya kamu pernah bilang ya Nit ya. Pokoknya apapun yang terjadi kerja banting tulang. Yang penting ternyata almarhum ternyata itu ya. Bahwa si kakak mudah-mudahan bisa menjadi dokter. Amin. Amin, 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 amin. Ya. Nit, sekali lagi kita semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat kamu yang mengasihi kamu dan tentunya juga mendoakan buat almarhum diberikan tempat terbaik, keluarga juga tentunya dari pihak istri pertama juga diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nita dan juga si kakak juga diberikan kekuatan sama Tuhan menghadapi ini satu tantangan yang tidak mudah pastinya. Dan almarhum juga diberikan tempat yang terbaik. Amin. Kita siap mendampingi Nita supaya cepat pulih kesedihannya ya, insya Allah ya. Amin, amin, amin. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tetap di Kopi Viral. Kalau sudah tiada baru terasa. Liriknya nggak ada, musik nggak main. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral. Nanti kita balik lagi. Oke, sip.